Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, untuk bersama-sama menuntut ilmu, mencari ilmu yang barokah pada kesempatan ini. Dan kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat. Tidak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, hadirin yang dirahmati Allah, saya akan membahas sedikit mengenai cinta tanah air dan bagaimana cinta tanah air itu dari sudut pandang Islam, atau bagaimana pengertian cinta tanah air tersebut dari perspektif Islam. Seorang ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berhasil mencetuskan prinsip hubbul watani minal iman, atau cinta tanah air adalah bagian dari iman. Konteksnya pada saat itu ialah ingin membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Prinsip tersebut dikemukakan pada tahun 1871 sampai 1871 tersebut merupakan tahun kelahiran dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi prinsip tersebut dicetuskan pada saat masa penjajahan. Dan prinsip cinta tanah air adalah bagian dari iman tersebut, bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah pada saat itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dan dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bagaimana kita tahu bahwa agama Islam memerlukan tanah air atau suatu wilayah untuk dijadikan sebagai lahan dakwah. Jika tidak terdapat wilayah, maka Islam tidak bisa melakukan dakwah. Mau dakwah di mana Islam kalau tidak ada wilayah? Jadi Islam memerlukan tanah air tersebut untuk dijadikan sebagai lahan dakwah. Kemudian begitu juga dengan tanah air. Tanah air tersebut memerlukan agama Islam sebagai apa? Sebagai siraman-siraman nilai-nilai agar nilai-nilai agama tidak luntur. Artinya tanah air tersebut tidak kering dan tandus, selalu disirami oleh nilai-nilai keagamaan.
agama tanpa nasionalisme akan menjadi sangat ekstrim. Misalnya, atau kita tahu terorisme itu banyak sekali yang menjadikan agama sebagai tameng. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu jihad, akan tetapi mereka membahayakan masyarakat dan juga mengganggu keamanan. Jadi di dalam dirinya tidak terdapat jiwa nasionalisme, tapi mereka menjadikan agama sebagai tameng atau sebagai embel-embel dalam kegiatan terorisme tersebut. Pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mewajibkan bahwasanya perjuangan melawan dan mengusir penjajah adalah sebuah kewajiban bagi sebagai kaum beragama. Jadi membela tanah air adalah sesuatu yang wajib. Dari namanya saja kita sudah bisa menyimpulkannya, cinta tanah air artinya kita mencintai tanah kelahiran kita. Kita menjaga agar wilayah atau tanah kelahiran kita tetap aman dan menjaga kedaulatannya. Lalu bagaimana dalilnya tentang cinta tanah air tersebut? Apakah ada dalilnya atau tidak? Nanti akan kita cari beberapa dalil yang memuat tentang cinta tanah air. Yang pertama adalah dalil yang dimuat dalam Al-Quran. Saya menemukan dalam sebuah artikel yang di sini tertulis, untuk mempertegas pandangan cinta tanah air dalam Islam, ulama muda asal Lampung Kiai Haji Ahmad Iswamuddin mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Di sini dijelaskan bahwa niscaya mereka tidak akan melakukannya, artinya mereka tidak akan meninggalkan kampung halamannya. Jadi tafsir daripada cinta tanah air sudah termuat di sini. Tidak akan meninggalkan kampung halaman, artinya manusia memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, cinta tanah air dalam hadis dan penjelasan cinta tanah air dalam hadis. Di sini saya mengutip satu hadis diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya, dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini digambarkan bahwa Nabi Muhammad saat itu pulang dari bepergian. Beliau entah itu menunggangi unta atau sedang membawa unta, beliau mempercepat gerakan unta tersebut. Karena apa?
beliau tidak sabar ingin kembali ke Madinah karena kecintaan beliau pada Madinah. Karena setelah beberapa hari atau beberapa bulan bepergian, beliau rindu kepada tanah airnya. Kemudian pada saat akan sampai, beliau melihat dinding-dinding Madinah. Nah, beliau mempercepat untanya agar cepat sampai ke Madinah karena kecintaan beliau pada Madinah. Jadi perilaku Nabi Muhammad SAW yang semacam ini atau rasa kecintaannya kepada tanah air bisa kita tiru pada diri kita sendiri. Kita tumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang pada saat itu Nabi Muhammad rasa cintanya kepada tanah airnya, kepada Madinah begitu besar, kita juga harus memiliki rasa cinta tanah air yang sama seperti beliau mencintai Madinah. Kemudian yang ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih. Para ahli fikih berpendapat bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dhakhirah, Al-Karafi menyatakan manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Artinya kita meninggalkan tanah air untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk menaati perintah Allah. Dan ini keutamaannya sangat besar sekali. Kita meninggalkan tanah air yang kita cintai untuk berhaji, itu pahalanya sangat besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaan. Dengan kita mencintai tanah air kita, kemudian kita pergi berhaji atau pergi bepergian, rasa rindu kita kepada tanah air, rasa cinta kita kepada tanah air akan semakin besar. Seperti jika kita pergi dari rumah, kita meninggalkan seseorang yang kita cintai, maka rasa rindu itu akan semakin besar. Dan juga rasa cinta kepada seseorang tersebut akan semakin besar dan menjadikan kita semakin ingin bertemu dengan seseorang tersebut. Berdasarkan beberapa dalil yang saya paparkan di atas, maka kesimpulannya adalah setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan Rasulullah pun mencontohkan untuk mencintai tanah air, sehingga kita diwajibkan untuk mempunyai perilaku yang sama, yaitu mencintai tanah air. Kita diwajibkan untuk menjaga keamanan serta menjaga kedaulatan agar tanah air kita, tanah air Republik Indonesia senantiasa dalam keadaan aman dan tidak ada ancaman ataupun gangguan dari pihak manapun. Orang yang mempelajari dan memahami agama secara benar, maka ia akan memperhatikan keamanan lingkungan tanah airnya maupun kampung halamannya.
seseorang tersebut tidak akan membuat kegaduhan atau menciptakan sebuah ancaman bagi siapapun, karena orang tersebut paham tentang ajaran agama, tentang mencintai tanah air. Jadi orang yang belajar agama secara baik dan benar tidak akan melakukan tindakan yang sekiranya mengancam keselamatan dan menyebabkan kegaduhan di suatu wilayah atau di tanah airnya. Orang yang mencintai tanah airnya karena dia sadar bahwa itu adalah perintah agama, maka orang itu akan sanggup mengorbankan jiwa dan raganya. Ia rela berkorban jiwa, raga, dan harta untuk mempertahankan tanah airnya. Ancaman-ancaman yang timbul bisa datang dari luar atau eksternal, baik itu serangan dari negara lain ataupun dari wilayah lain, dan juga ada ancaman dari pihak internal atau sering dinamakan dengan pemberontakan. Nah, menurut saya ancaman yang berasal dari dalam atau sering disebut dengan pemberontakan itu lebih berbahaya daripada ancaman dari luar, karena ancaman yang berasal dari internal itu biasanya bersifat terselubung dan sulit untuk dideteksi. Untuk itu kita sebagai umat Islam sudah sangat jelas dan terang bahwa mencintai tanah air merupakan perintah agama, merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh agama, bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah kewajiban dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tentunya sudah tidak diragukan lagi tentang hal ini. Untuk itu mari kita giatkan lagi, kita kobarkan lagi semangat nasionalisme untuk mencintai tanah air, agar tanah air kita, tanah air Indonesia selalu dalam keadaan aman, tentram, dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sedikit. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil ilmunya. Semoga bisa menjadi ilmu yang barokah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah kata, banyak mungkin statement-statement saya yang tidak berkenan atau tidak relevan dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.